Di Trinidad, ayo Kiala yang tunjukkan. Sahut Kiara tidak sabaran, bahkan dia bicara di saat sang ibu belum sempat menjawab pertanyaan dadinya tersebut. Tunggu dulu, cegah Kara, sebelum Brian dan Kiara pergi. Nafas Kara sampai bergemuruh ketika mendengar pertanyaan Brian tersebut, padahal sejak tadi dia hanya berdiri di sini tapi seolah baru saja berlari mengelilingi lapangan. Rami yang ada di sana langsung memiliki firasat bahwa sebentar lagi akan ada perdebatan, tak ingin keberadaannya mengganggu jadi dia secara perlahan mundur untuk meninggalkan keluarga kecil tersebut. Keluarga kecil yang belum utuh, dan entah bagaimana caranya untuk bisa jadi utuh. Ikut memikirkannya membuat Rami jadi pusing sendiri. Jody juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Rami. Namun dia tidak mungkin pergi sebelum mendapatkan perintah dari sang tuan. Jadinya Jody tetap bertahan di sana, hanya mundur beberapa langkah namun masih mampu memperhatikan dan mendengar semua pembicaraan. "Kenapa Mom?" tanya Kiara. "Biar Mommy bicara dulu dengan." Kara terasa begitu berat untuk menyebut Brian dengan sebutan Daddy, rasanya ingin menyebut pria ini saja. Saking susahnya, Kara sampai mengambil jeda saat bicara. Namun sorot mata Kiara membuatnya tak berdaya. "Mommy mau bikala dulu dengan Daddy belian?" tanya Kiara pula, yang selalu saja tidak sabaran. Jadi di saat ibunya menjeda ucapan Kiara langsung menimpalinya dengan cepat. Kara mengangguk. "Ya sudah bikala saja, Kiara akan diam. Bisakah Kiara pergi dulu? Mommy ingin bicara berdua." "Teluk Kiara kemana?" "Pergilah temui Tante Rami lebih dulu." "Teluk Kopel Daddy bagaimana?" "Biar Mommy yang urus," balas Kara dan Brian hanya diam melihat pembicaraan sang anak dan juga ibunya. "Baiklah, tapi jangan lama-lama ya." "Iya. Bye-bye Daddy," ucap Kiara dengan melambai pada sang ayah, lalu sedikit berlari meninggalkan ruang tengah dan menuju kamar Tante Rami. Sudah berdua di sana Kara dan Brian sontak saling pandang dengan isi kepala yang tak sama. Brian yang masih kukuh dengan pendiriannya untuk mulai tinggal di sini, sementara Kara yang ingin Brian segera pergi. Mereka berdua benar-benar tidak menganggap keberadaan Jody yang sebenarnya berdiri tak begitu jauh dari keduanya. "Aku tahu. Kamu begitu bersemangat setelah mengetahui bahwa Kiara adalah anakmu. Tapi aku mohon Brian, jangan bersikap terlalu berlebihan," ucap Kara, dia yang lebih dulu memulai pembicaraan. "Berlebihan bagaimana?" "Tentang kita yang akan tidur bertiga," balas Brian. "Tidur bersama bukan berarti kita akan kembali melakukan kesalahan yang sama, Kara. Pikiranmu yang terlalu jauh. Tetap saja ini salah. Aku tahu tentang rencana pernikahanmu dengan Nona Iriana," balas Kara, bicara lebih serius dan suara penuh penekanan. "Tidak perlu memikirkan tentang Iriana. Biar itu jadi urusanku sendiri. Jika pemikiranku terlalu jauh maka pemikiranmu terlalu pendek. Tidak mungkin aku dan Kiara tidak terlibat dalam hubungan kalian. Dari sekarang saja aku sudah bisa membayangkan semuanya dengan jelas, Kiara yang akan jadi korbannya," balas Kara panjang lebar. Hari ini Kara melihat secara langsung bagaimana antusiasnya Nona Iriana mempersiapkan tentang pernikahan mereka. Sebagai sesama seorang wanita, Kara bisa memahami bahwa tiap wanita memiliki pernikahan impiannya. Begitupun dengan Nona Iriana. Wanita mana yang tidak akan menggila jika tiba-tiba di tengah jalan pernikahan itu dirusak dengan adanya seorang anak yang hadir dari kesalahan masa lalu. Apalagi Brian terlalu berlebihan untuk menjanjikan semuanya pada Kiara, tentang Brian yang akan menikahinya, tentang Brian yang mulai sekarang akan tinggal di sini dan bahkan berencana tidur bertiga juga. Apa Brian bodoh? Apa sedangkal itu pemikiran Brian? Kara sampai tak habis pikir. Jika kamu benar-benar menyayangi Kiara bukan seperti ini caranya Bri, bukan terus memberikannya harapan palsu.
Tapi pelan-pelan jelaskan semua keadaanmu. Sebentar lagi kamu akan menikah dengan Nona Iriana, jelaskan bahwa kamu tidak bisa tinggal di sini. Jelaskan meskipun tinggal di tempat yang berbeda tidak akan mengubah fakta bahwa kamu adalah ayah kandungnya, jelas Kara panjang lebar. Kara sampai bicara secara perlahan agar Brian mengerti apa maksudnya. Sungguh, Kara tak ingin menciptakan masalah di masa depan. Cukuplah hidupnya untuk membesarkan Kiara, bukan terlibat dengan masalah yang pelit. Jody yang juga mendengar ucapan Kara, sampai tanpa sadar menganggukkan kepalanya kecil sebagai tanda setuju. Harusnya Tuan Brian memang mengambil jalan seperti itu. Tapi apalah daya, baik Jody ataupun Kara tidak ada yang benar-benar tahu apa isi hati Brian yang sebenarnya. Bahwa pernikahan ini bukanlah pernikahan yang Brian inginkan, bahkan sejak awal hubungannya dengan Iriana bukanlah yang Brian kehendaki. Semuanya telah diatur oleh sang ayah. Seluruh hati Brian sudah dikuasai oleh Kara sejak lama, dan sekarang Brian merasa semakin terikat dengan adanya Kiara. Dan sekarang setelah mendengar semua ucapan Kara, Brian malah merasa sesak di dada. Bukan tentang Iriana, tapi tentang Kara yang seolah sedikit pun tidak pernah menaruh perasaan padanya. Brian merasa cintanya pada Kara bertepuk sebelah tangan. Sejak dulu hingga sekarang Kara sama saja, terus memintanya untuk pergi menjauh. Tapi sekarang Brian bukanlah Brian yang dulu lagi. Meski Kara tetap memintanya untuk pergi tapi sekarang Brian akan tetap tinggal. Kara melihat Brian yang menggelengkan kepalanya kecil, menolak semua ucapan panjang lebarnya. Aku akan membatalkan rencana pernikahanku dengan Iriana, jadi tidak usah berpikir terlalu jauh. Astaga Brian, mudah sekali mulutmu bicara seperti itu. Sebelum rencana pernikahan kalian diputuskan, kamu dan Iriana sudah menjalin hubungan. Aku tidak ingin menyakiti siapapun demi kebahagiaan anakku. Berhenti menyebut Kiara hanya sebagai anakmu saja, Kiara juga anakku dan aku akan menebus semua hal yang tak pernah bisa aku lakukan selama ini untuknya. Percuma saja sekarang aku mengajakmu bicara, karena yang kamu pikirkan hanya tentang dirimu sendiri. Bukan Kiara apalagi aku, balas Kara tegas, setelahnya dia bahkan pergi lebih dulu dari sana. Meninggalkan Brian yang mematung di tempatnya berdiri, lalu mengusap wajah frustasi. Di saat Brian berhasil menemukan Kara dan Kiara, dia pikir semua permasalahan telah usai. Namun ternyata masih ada saja hal yang membuatnya tak leluasa. Setelah Kara pergi, Jody memberanikan diri untuk mendekati tuannya. Maaf tuan, jadi apa rencana Anda sekarang? Tanya Jody. Rencana apa? Aku akan tetap tinggal di rumah ini. Jika Iriana menghubungimu sambungkan saja padaku. Baik tuan. Pergilah. Tita Brian dan Jody langsung menundukkan kepalanya memberi hormat, lalu mundur beberapa langkah dan benar-benar meninggalkan rumah tersebut. Sementara Brian akhirnya mencari tahu sendiri di mana kamar Kara dan Kiara di rumah ini. Bibir Brian tersenyum kecil ketika ternyata kamar yang mereka gunakan adalah kamar yang dulu juga Brian tinggali saat masih mencari-cari Kara. Selucu ini takdir mereka berdua, bagi Brian semuanya seperti pertanda bahwa mereka adalah jodoh. Tapi sepertinya tidak bagi Kara. Tanpa merasa canggung sedikit pun Brian masuk ke dalam kamar ini dengan membawa 2 kopernya. Bahkan langsung membuka lemari pakaian untuk membereskan semua baju-baju. Meskipun seorang tuan muda namun Brian tak masalah melakukan semua hal sendiri seperti ini, apalagi Brian tahu di rumah ini tidak ada pelayan. Dedi, panggil Kiara yang tiba-tiba berlari masuk. Tadi setelah meninggal Brian, Kara menuju kamar Rami. Tahu jika ayah dan ibunya sudah selesai bicara jadi Kiara langsung keluar dan segera mencari di mana keberadaan sang Dedi. Firasat Kiara dadinya ada di kamar dan ternyata benar.
Sayangnya Dedi, balas Brian, dia menyempatkan diri untuk memeluk Kiara lebih dulu, meninggalkan pekerjaannya membereskan baju. Kiala bantu ya Dat? Tanya bocah tersebut. Boleh sayang. Oh iya Dat, kan Dedi Cama Momi belum resmi menikah. Memangnya boleh tidur bel Cama-Cama? Boleh, karena besok Momi dan Dedi akan langsung menikah di hadapan Kiara. Benarkah? Cepet banget ya, dulu Momi Cama Om Dev tidak menikah-menikah. Momi memang tidak boleh menikah dengan orang lain Kiara, Momi Kara hanya boleh menikah dengan Dedi Brian. Kenapa cepelti itu? Karena Kiara anak kandung Dedi Brian dan Momi Kara yang membuat Kiara ada di dunia ini. Bukan Momi dan Om Dev. Balas Brian, meskipun dia tidak tahu siapa pria bernama Om Dev tersebut. Sebenarnya Brian sedikit merasa cemburu, tapi Brian tak akan mempermasalahkan apapun. Lagi pula menurut cerita Kiara memang tak ada hubungan apa-apa di antara Kara dan pria tersebut. Mungkin saja pria itu yang menaruh rasa pada Kara, namun Kara menutup diri. Sebab hanya ingin fokus membesarkan anak mereka berdua. Asal Kiara tahu, Dedi Brian dan Momi Kara dulu adalah teman sekolah. Dedi sudah sangat lama mengenal Momi Kara, jelas Brian lagi, ingin menjelaskan bahwa sebenarnya hubungan mereka tidak semendadak ini. Semuanya sudah terhubung sejak beberapa tahun lalu. Benarkah? Iya sayang, tapi Tuhan baru memberi kesempatan kita untuk bertemu sekarang. Harusnya sejak Kiara lahir Dedi sudah mendampingi. Iya ya, tapi kita malah bel picah jauh sekali. Sekarang Dedi tidak mau kita berpisah lagi, Kiara dan Momi Kara harus bersama Dedi terus. Kiara tersenyum dan mengangguk, mereka kemudian mulai membereskan semua baju-baju milik Brian. Menjelang jam 9 malam Brian memerintahkan Kiara untuk memanggil Momi, karena sudah waktunya mereka untuk tidur. Sumpah, Kara benar-benar tak menyangka bahwa Brian akan kukuh untuk tetap tinggal di rumah ini. Perdebatan mereka beberapa saat lalu seperti tak ada artinya apa-apa bagi pria tersebut. Ucapannya seolah hanya didengar melalui telinga kiri dan keluar melalui telinga kanan. Momi, ayo kita tidur. Kiala di tengah iya, Momi di sebelah kanan Dedi di sebelah kiri, ucap Kiara, mulai mengatur posisi seraya naik ke atas ranjang. Brian sudah lebih dulu berada di sana menggunakan baju tidurnya. Membuat Kara ternganga melihat sikap ceroboh Brian. Kiara, malam ini tidurlah bersama Dedi saja. Momi akan tidur bersama Tante Rami, ucap Kara. Dia berdiri di ujung ranjang, ditatap oleh Kiara dan Brian yang sudah berada di posisinya masing-masing. Yah Mom, kenapa cepelti itu? Kiala maunya kita tidur sama-sama. Tidak boleh sayang, Dedi Brian memang Dedi Kiara. Tapi Dedi Brian bukan suami Momi. Tapi kata Dedi besok Momi dan Dedi akan menikah. Ya Tuhan, batin Kara, sampai ingin meledak kepalanya melihat semua gebrakan Brian. Kara lengah sedikit sudah ada saja janji tak masuk akal yang Brian ucapkan pada sang anak. Tidak sayang, Momi dan Dedi Brian tidak akan menikahi. Karena Dedi. Momi Kara, ucap Brian, mencegah Kara untuk melanjutkan ucapannya. Sontak saja Kara memang diam, namun menatap Brian dengan sangat tajam. Pula. Kalena Dedi apa Mom? Celetuk Kiara. Momi pikir besok Dedi pergi bekerja karena itulah tidak bisa menikah, padahal besok Dedi tidak bekerja. Jadi pernikahan tetap bisa dilakukan. Brian yang menjelaskan dengan cepat, membuat senyum Kiara tidak jadi hilang. Sekarang waktunya tidur, karena besok adalah hari paling bahagia untuk kita semua, ucap Brian lagi dengan antusias, disambut pula oleh riangnya Kiara. Sementara Kara menjambak rambutnya sendiri dengan frustasi. Momi,
Ayo sini tidur cama-cama, ajak Kiara. Kara terpaksa mendekati sisi ranjang, dia pilih untuk duduk di tepian. Tidak ikut berbaring. Tidurlah, titah Kara pada sang anak, sekarang memang sudah waktunya Kiara tidur. Bahkan sudah cukup terlambat. Biasanya di jam setengah 9 Kiara sudah tidur pulas. Momi tidak tidur. Belum sayang, masih ada beberapa hal yang harus Momi kerjakan. Kiara tidur dulu ya. Baiklah Mom. Sini, biar Dedi memelukmu, sahut Brian. Mau, balas Kiara, seraya menggeser tubuhnya yang mungil untuk masuk ke dalam pelukan sang ayah. Brian tidak hanya sekedar memeluk, berulang kali dia mengelus puncak kepala dan punggung Kiara dengan penuh kasih sayang. Sesekali mencium keningnya pula. Tidur di sini sambil memeluk sang anak rasanya tenang sekali, meskipun sebenarnya masih ada sedikit perasaan cemas yang menguasai hati Brian. Cemas karena masih merasa bersalah dengan semua yang terjadi. Rasanya ingin menangis jika ingat selama ini Kiara tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Makin nelangsa saat ingat Kara berjuang sendirian. Sampai detik ini semua perasaan bersalah itu masih menguasai hati Brian, meskipun Kiara sudah berada dalam pelukannya, meskipun Kara sudah ada di hadapannya. Namun Brian masih tetap merasa bersalah. Enak sekali tidur di pelukan Dedi, kata Kiara dengan kedua mata yang terlihat sudah mulai mengantuk. Kara tertegun mendengar kata-kata tersebut, selama ini Kara pikir dia sudah mampu memberikan semua peran pada sang anak, bukan hanya peran sebagai ibu tapi juga peran sebagai ayah. Tapi ternyata tetap saja dia tak mampu menggantikan posisi itu. Ketika Brian ada di sini, Kiara merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan yang sangat dia idam-idamkan, yaitu perasaan memiliki seorang ayah. Dedi sangat menyayangi Kiara, Dedi sangat mencintai Kiara, balas Brian untuk ucapan sang anak. Kini Kiara sudah tidak mampu lagi menjawab ucapan sang Dedi, baterainya sudah mulai habis dan akhirnya Kiara benar-benar terlelap di dalam pelukan Brian. Kiara sudah tidur, aku akan keluar sekarang, ucap Kara, bicara pelan karena tidak ingin mengganggu tidur sang anak. Tidurlah di sini, aku mohon, pinta Brian. Ya Tuhan Brian, bagaimana lagi caranya aku bicara agar kamu mengerti? Besok kita menikah, aku akan memerintahkan asisten pribadiku untuk mengurus semuanya. Kamu gila. Iya, kamu yang membuatku gila. Astaga Brian, kita tidak perlu menikah. Untuk membesarkan Kiara bersama-sama. Kita masih bisa menjadi teman. Tapi aku tidak bisa menganggapmu sebagai teman, tidak ada teman yang sampai memiliki anak.